Halo semua, welcome to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin Luna ingin melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode yang sebelumnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan dari alur cerita episode selanjutnya. Masuk ke dalam ruangan dan akhirnya Xiaoyan pun akan memulai pemurnian pil tingkat 6 untuk binatang ajaib. Namun sebelum Xiaoyan memurnikan pil ajaib, guru Xiaoyan pun muncul dan mengatakan kepada Xiaoyan, "Aku tidak mengira ternyata Yun San memiliki rencana licik seperti itu. Pasti dia akan memanfaatkan Guhe untuk pertempuran besar ini." Yao Lao menambahkan, "Aku tahu niat lain Yun San. Dia juga ingin membuat kamu marah dengan berita pernikahan Yun Yun ini." Xiaoyan menjawab, "Memang benar berita pernikahan ini membuat hatiku berdebar kencang. Namun guru Xiaoyan mengatakan, Xiaoyan kamu harus fokus terlebih dahulu dengan pemurnian ini dan kesampingkan pikiran tentang pernikahan ini." Di saat bersamaan guru Xiaoyan dia memberikan sebuah cincin kepada Xiaoyan. Xiaoyan berkata, "Guru, benda apakah ini?" Guru Xiaoyan berkata, "Dalam cincin itu terdapat bonciling flame. Itu akan cukup untuk 5 hari dan kamu mampu menggunakan itu untuk membuat satu Angry Buddha Lotus Flame." Xiaoyan, "Aku menyadari pasti dalam pertempuran besar itu akan ada ikut campur sekte Hall of Soul. Pasti aku akan turun tangan untuk melawan mereka. Jika aku melawan sekte Hall of Soul, aku tidak akan bisa memberikan kamu bonciling flame kepadamu. Namun sebagai gantinya aku telah menyiapkan dalam cincin ini untuk berjaga-jaga jika sekte Hall of Soul muncul. Xiaoyan, kamu dapat menggunakan cincin tersebut dengan waktu yang tepat." Xiaoyan pun berkata, "Baiklah guru." Xiaoyan menyadari bahwa saat ini mereka harus mempersiapkan semuanya yang mampu dipakai. Guru Xiaoyan berkata, "Sekarang segeralah lakukan pemurnian pil obat untuk binatang ajaib itu. Aku sudah lama tidak melihat kamu memurnikan pil. Sepertinya dengan 2 api surgawi yang berada di dalam tubuhmu maka pemurnian itu akan lebih cepat, dan juga lebih bagus." Xiaoyan pun langsung mengeluarkan kuali dan mengeluarkan bahan-bahan obat yang akan dia gunakan. Akhirnya pemurnian obat pun dimulai. Kemudian cerita pun berpindah kepada istana sekte Mystic Cloud, dan terlihat ada sosok wanita yang termenung sambil makan bakso. Yang tidak lain itu adalah Yun Yun. Ternyata Yun Yun pun telah mengetahui kabar bahwa dirinya akan dinikahkan paksa dengan Guhe dalam waktu 2 hari yang membuat dia kaget. Tidak lama setelah itu, muncul seseorang dari belakang. Yun Yun pun merasakan ada orang lain. Yun Yun berkata, "Keluarlah." Yang ternyata itu adalah Guhe yang menemui Yun Yun calon pengantinnya 2 hari lagi. Guhe pun mengatakan, "Aku tidak mengira kekuatanmu yang telah disegel oleh Yun San, namun kamu masih mampu merasakan seseorang dari jarak jauh." Yun Yun dengan dingin dia berkata, "Ada keperluan apa datang ke aula terlarang ini?" Guhe pun berkata, "Pasti kamu telah tahu dalam 2 hari ini kita akan menikah atas persetujuan Yun San." Yun Yun mengatakan, "Aku tidak percaya kamu menerima permintaan Yun San." Guhe pun mengatakan bahwa dia sangat mencintai Yun Yun melebihi apapun. Yun Yun pun mengatakan kepada Guhe bahwa aku tidak menyukaimu. Aku menganggap kamu hanya teman nongkrongku di masa lalu. Dengan seperti itu kita akan selalu jadi teman jika kamu menolak permintaan Yun San. Guhe pun yang mendengar perkataan itu tentu saja hatinya pun terluka. Dan dia mengatakan, "Apakah ini semua akibat bocah itu?" Yun Yun pun langsung mengatakan penolakan ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Guhe berkata, "Yun Yun, apakah kamu tahu? Aku telah mendengar semuanya dari Yun San. Dia telah membicarakan waktu 3 tahun lalu bahkan kamu membantu dia lolos dari kejaran Yun San. Ditambah lagi kamu telah melepaskan segel dari tubuh bocah itu. Dan aku juga menyadari kamulah yang telah membantu bocah itu lolos waktu kita berada di gurun." Namun Yun pun dia berkata semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan Asu. Guhe pun sambil bersedih dia mengatakan, "Apakah pengorbananku selama ini untuk mendapatkan cintamu tidak berarti? Apakah rudalku kurang besar Yun Yun?" Yun Yun pun mengatakan, "Aku tidak akan melupakan apa yang telah kamu lakukan. Di saat aku sedang sulit kamu selalu membantuku. Namun walaupun kamu selalu membantuku, bukan berarti kamu bisa melakukan ini semua kepadaku." Guhe pun mengatakan, "Jika seperti itu bukankah kamu bisa menolak permintaan Yun San? Walaupun dia gurumu, harusnya kamu juga tidak menyetujuinya." "Yun Yun, aku akan melakukan kesepakatan ini dengan Yun San. Aku tidak akan membatalkannya karena aku sangat mencintaimu." Kemudian Yun Yun pun akan berkata lagi, namun perkataannya pun didahului oleh Guhe. Dia mengatakan, "Kamu tidak mengerti perasaanku Yun Yun. Aku pasti akan menikahimu esok hari." Yun Yun pun menjawab, "Jika seperti itu kamu akan menikahiku. Namun mungkin kamu akan menikah dengan sesosok mayat." Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang sedang memurnikan pil tingkat 6 untuk binatang ajaib kekaisaran. Setelah 1 hari lamanya Xiaoyan pun berhasil memulihkan pil tingkat 6 ini untuk binatang ajaib kekaisaran. Guru Xiaoyan yang melihat pemurnian dia pun sangat senang. Karena Xiaoyan sekarang telah berkembang sangat pesat. Yao Lao pun mengatakan agar Xiaoyan terus melatih api surgawi Polem Heart Flame. Jika kamu telah benar-benar menguasainya, maka tidak hanya meningkat keberhasilan membuat pil,
Kamu juga mampu menambah kecepatan pemurnian. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun berkata bahwa dia sekarang akan memberikan pil ini kepada keluarga kekaisaran agar dengan cepat diberikan kepada binatang ajaib. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan pun keluar ruangan. Yang ternyata Yao Yue telah ada menunggu Xiaoyan untuk mengambil obat tersebut. Xiaoyan dia tidak mengira Yao Yue akan datang sepagi ini untuk mengambil pil obat. Yao Yue langsung menanyakan kepada Xiaoyan apakah pil obat itu berhasil dibuat. Xiaoyan memberikan pil tersebut dan mengatakan bahwa semuanya telah berjalan lancar. Namun Xiaoyan mengatakan bahwa ramuan obat ini harus diberikan oleh seorang alkemis kepada binatang ajaib tersebut. Yao Yue pun mengatakan aku meminta maaf karena mungkin merepotkanmu lebih. Singkat cerita mereka pun pergi ke kaisaran dan tidak lama setelah itu, mereka pun sampai di sana. Terlihat ada Jalau yang telah menunggu. Jalau yang melihat wajah cerah Yao Yue dia tahu bahwa pil itu telah berhasil dibuat. Di sisi lain, Hai Bodong juga dia telah memakan pil ungu yang sebelumnya dibuat Xiaoyan. Sekarang kekuatan dari Hai Bodong telah berada di puncaknya kembali. Dia pun merasa senang akan hal ini. Sementara itu tiga klan besar di Jiama ini mereka pun telah menyiapkan pasukan mereka. Mereka pun memilih orang-orang terkuat untuk bersiap melakukan pertarungan besar melawan sekte Mystic Cloud. Sekarang mereka percaya diri mereka akan menang dalam perang besar ini. Para ketua klan mereka tahu perang besar ini akan membawa perubahan besar bagi para klan di Jiama ini. Mereka pun mengeluarkan semua para pasukan terbaik dari klan masing-masing untuk menghancurkan Mystic Cloud yang telah mengancam kedamaian dari semua klan di Jiama ini. Para ketua tahu, ini adalah salah satu jalan mereka agar mereka lepas dari kendali Yunsan, dengan bergabung dan menghancurkan sekte Mystic Cloud. Para ketua tahu, mereka tinggal menunggu waktu, dihancurkan atau menghancurkan itu saja pilihan mereka. Sekarang tiga klan di Jiama ini telah bersiap melawan Yunsan. Hari-hari telah berlalu, Xiaoyan telah kembali ke klan Xiao, dan tiba-tiba muncul aura yang dia kenal. Janda Medusa kembali muncul. Xiaoyan mengatakan aku sudah 2 hari tidak melihat kamu. Aku kira kamu telah pergi. Medusa menjawab bagaimana mungkin aku pergi sebelum aku mendapatkan pil yang kau janjikan. Xiaoyan dia bertanya kepada Medusa apakah benar Medusa ingin membunuhnya. Medusa pun mengatakan setelah apa yang kamu lakukan merebut keperawananku yang membuat aku jadi janda, bagaimana bisa aku membiarkan kamu terus hidup? Xiaoyan mengatakan aku yakin, walaupun kendali piton penelan surga sudah tidak ada, kamu tidak akan menghabisiku. Medusa dengan tatapan dingin dia berkata, jangan pikir aku jatuh cinta kepadamu, yang membuat aku tidak membunuhmu. Aku pastikan aku akan membuat kamu mati di tanganku. Aku bukanlah wanita biasa, setelah aku mendapatkan pil itu aku akan langsung menghabisimu. Xiaoyan tersenyum jika kamu menginginkan aku mati, kamu tidak usah susah payah. Kamu berharaplah kepada Yunsan, agar dia berhasil membunuhku. Medusa pun tersenyum jika Yunsan membunuhmu maka aku akan berterima kasih kepada Yunsan. Xiaoyan pun sambil tersenyum baiklah kalau seperti itu kita lihat pertarungan besok dan sekarang lebih baik kita beristirahat. Dan setelah itu Xiaoyan pun pergi dari tempat Medusa dan setelah kepergian Xiaoyan Medusa pun dalam hatinya merasakan guncangan yang sangat besar. Sejujurnya dia mulai jatuh cinta kepada Xiaoyan. Namun sebagian dari dirinya menolak hal itu. Dalam hatinya dia pun bersedih ketika dia berharap Yunsan akan berhasil membunuh Xiaoyan. Setelah itu esok hari pun telah tiba. Sekarang tiga klan di Jiama mereka semua telah bersiap menyiapkan pasukan untuk menyerang Yunsan. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu mereka menghancurkan sekte Mystic Cloud. Dan begitu pula sang Matic Glory Xiaoyan dia pun telah bersiap untuk menyerang sekte Mystic Cloud. Membalaskan dendam apa yang telah dilakukan Yunsan kepada keluarganya. Sekarang mereka sangat bahagia walaupun mereka tahu perang akan datang. Mereka tidak peduli karena mereka yakin mereka akan menang dengan kekuatan besar sekte Mystic Cloud. Yunsan berkata kepada Guhe akhirnya hari yang kita nanti telah tiba. Guhe kamu mungkin nanti di masa depan akan menggantikanku jika aku telah meninggal. Guhe berkata bahwa tidak baik berbicara hal seperti itu di hari yang bagus ini. Guhe berkata ketua Yunsan adalah seorang dozong pasti memiliki kehidupan yang panjang. Yunsan pun mengatakan bahwa sepertinya Xiaoyan tidak akan lama lagi dia akan muncul datang ke sini. Pada saat itu pasti dia akan menghancurkan pernikahan ini. Guhe pun yang mendengar tersebut dia sangat marah. Guhe pun mengatakan aku tidak akan membiarkan bocah itu untuk menggagalkan pernikahan ini. Yunsan pun berkata Guhe aku akan mendukungmu melawan Xiaoyan. Kamu sebagai salah satu orang terkuat di Jiama ini tentu reputasimu akan dipertaruhkan. Guhe pun mengatakan tentu saja aku pasti akan menghajar bocah itu. Guhe menambahkan mungkin setelah pernikahan aku tidak akan lama tinggal di Mystic Cloud aku akan pergi bersama Yun Yun. Guhe pun meminta Yunsan untuk melepas segel kekuatan dari Yun Yun. Yunsan pun tersenyum mengatakan baiklah. Setelah perbincangan itu, Guhu pamit pergi. Akan beli rokok Magnum buat bagi-bagi undangan. Setelah percakapan itu, aula kembali hening.
dan sosok bayangan hitam pun kembali muncul sambil tertawa bahagia. Dia pun mengatakan, Yun San, ternyata rencana yang telah kamu siapkan berjalan sangat mulus. Yun San pun mengatakan dia akan membiarkan pihak Gu He untuk bertarung dengan Xiaoyan dan pasukannya, hingga mereka benar-benar telah kelelahan, maka disitulah aku akan menghajar Xiaoyan. Kemudian bayangan hitam itu mengatakan itu adalah rencana yang sangat bagus. Namun Yun San, setelah perang besar ini jangan biarkan Gu He untuk pergi, dia memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Dia pun meminta Yun San untuk menyerahkan Gu He kepadanya setelah perang ini selesai. Yun San sangat terkejut mendengar hal ini. Namun bayangan hitam itu mengatakan jika kamu tidak melakukannya maka kamu akan kubuat kamu seperti dahulu menjadi Epic Glory. Mendengar ancaman tersebut Yun San pun mengatakan, baiklah, aku akan menyerahkannya kepadamu. Bayangan hitam itu pun akan kembali pergi, namun sebelum dia pergi dia mengingatkan agar Yun San waspada melawan Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Gu He yang dimana dia sangat senang hari ini adalah hari pernikahannya. Yang akhirnya kita pun diperlihatkan Yun yang memakai gaun merah, memakai cadar, dia pun berjalan perlahan. Tidak lama setelah itu Yun pun akhirnya dia bersampingan dengan Gu He, dan disusul Yun San yang baru datang. Yun San pun langsung mengatakan kepada semua orang yang hadir bahwa hari ini aku akan menikahkan muridku dengan Gu He. Yun yang akan menjadi pewaris sekte Mystic Cloud, dia akan bersanding dengan Gu He, Raja Obat di Kekaisaran Jiyama ini, dengan gelar alkemis tingkat 6. Dengan hal itu mereka akan menjadi pasangan yang sangat cocok untuk bersanding. Gu He dia sangat senang mendengar hal itu, akhirnya pernikahannya pun akan dimulai. Akhirnya Yun San pun mengatakan kepada para ketua, ayo kita mulai acara pernikahan ini. Namun ketika Yun San berkata hal itu tiba-tiba angin yang sangat kencang muncul, yang membuat semua orang yang ada di sekte Mystic Cloud sangat kaget. Yun San pun langsung menatap ke arah langit, dia pun melihat sosok pria memakai pedang besar, memakai jubah hitam. Dia memiliki sayap hijau terang dengan tatapan tajam. Xiaoyan dia tertawa terbahak-bahak, mengapa kamu terburu-buru untuk memulai acara pernikahan ini? Mungkin ini bukanlah acara pernikahan namun acara kematianmu. Tidak lama setelah itu muncullah beberapa ketua dari 3 klan besar yaitu Jalau, Pama dan Hai Bodong. Kemudian cerita berpindah kepada Yun San, yang mengatakan aku tidak mengira bocah yang masih epik yang dulu memakai joki, dan kemudian kabur sekarang datang kembali. Xiaoyan pun dengan murka dia mengatakan, karena ini semua karena kau Yun San, yang telah menghancurkan keluargaku, aku pasti akan membuat kamu turu sebelum aku mati. Maka aku harus membawa kepalamu pulang ke klan Xiao sebagai apa yang telah kau lakukan. Perkataan kasar Xiaoyan yang tentu membuat semua orang pun sangat kaget, karena selama ini tidak ada yang berani berkata-kata kasar kepada Yun San, orang terkuat di Pulau Jawa ini. Kemudian Yun San pun mengatakan kepada para ketua dari klan besar, dia mengatakan aku tidak mengira di sini ada Pama, Jalau dan Hai Bodong, yang benar-benar kalian telah siap untuk menantangku. Yun San pun berkata, apa kalian yakin Dek mau melawan Mystic Cloud? Jalau berkata, Yun San, kami telah mengetahui apa rencanamu ke depannya. Kamu akan menghancurkan setiap klan yang ada di Jiyama ini dan kau berniat menguasai Kekaisaran Jiyama. Maka dari itu kami harus berpegangan tangan untuk melawanmu. Yun San pun dia tertawa melihat kebodohan para ketua 3 klan besar ini, kau tak akan mungkin menang dalam perang besar ini. Tidak lama setelah itu muncul beberapa ketua dari belakang Xiaoyan yang telah bersiap untuk bertempur. Cerita pun berpindah kepada Gu He yang marah melihat Xiaoyan. Gu He pun dia melihat Yun, dia melihat tatapan Yun kepada Xiaoyan yang penuh cinta. Tentu saja ini membuat Gu He pun semakin murka. Gu He berkata, Xiaoyan, ini adalah pernikahanku, bukankah tindakan ini adalah tindakan hal buruk? Kamu menyerang seseorang yang akan menikah. Xiaoyan menatap tajam Gu He, bukankah sikap Mystic Cloud yang menghancurkan klan Xiao dan klan Mid-Air, bukankah itu juga termasuk tindakan tercela? Apakah aku salah? Aku ingin membalaskan dendam apa yang telah dilakukan Yun San. Gu He berkata lagi, sepertinya memang kau datang ke sini untuk menggagalkan pernikahanku dengan Yun. Xiaoyan, pernikahan macam apa ini? Sebelum ijab kabul diucapkan maka Yun bukanlah milik siapapun. Apakah kamu tidak malu menikahi dengan seseorang yang tidak mencintaimu? Bagaimana bisa seseorang menikah dengan pihak wanita yang tidak ingin menikah? Apakah ada makna dalam pernikahan ini? Gu He dia sangat marah, dia pun meminta Yun San untuk menyerahkan urusan Xiaoyan kepadanya. Gu He pun tidak terima pernikahan ini dihancurkan oleh Xiaoyan. Yun San pun dia hanya tersenyum karena ini semua hal yang diinginkan oleh Yun San. Gu He akan bertarung dengan Xiaoyan. Xiaoyan, kamu telah merusak acara pernikahanku, maka aku tidak akan bersikap lembut kepadamu. Jalau dia tidak mengira Gu He akan bertindak sejauh ini. Jalau berpikir ini akan menjadi hal merepotkan karena Jalau mengetahui bahwa Gu He memiliki orang-orang kuat di bawahnya. Xiaoyan menatap tajam Gu He dan sambil mengatakan, ini adalah permasalahanku dengan Yun San, namun jika ada yang mencoba menghalangiku, maka akan aku buat dia menjadi turu. Gu He yang mendengar hal itu dia pun langsung terbang ke atas langit menggunakan sayap dokinya, dan dia mengatakan kepada Xiaoyan, hei bocil, apakah kamu yakin ingin melawanku? Aku ingin melihat bagaimanakah generasi muda yang telah terbuang ini.
Xiaoyan pun dia hanya tersenyum dan mengatakan apa kamu bilang? Aku bocil aku ini sudah mati glory no debat. Jika dalam 10 putaran aku tidak bisa mengalahkanmu maka aku akan pergi dari sekte Mystic Cloud. Aku tidak akan menyerang lagi. Namun sebaliknya jika kamu kalah dalam 10 putaran pertarungan ini, maka kamu tidak boleh ikut campur dengan urusan Mystic Cloud. Gu He yang ditantang Beiwan, dia pun menyetujuinya. Baiklah aku menyetujui jika aku kalah dalam 10 putaran aku tidak akan ikut campur dengan urusanmu. Semua orang yang mendengar hal tersebut sangat terkejut dengan perkataan Xiaoyan dan Gu He. Gu He dia sangat percaya diri karena dia adalah salah satu orang terkuat di Pulau Jawa ini. Mungkin yang mampu mengalahkannya hanyalah Yun San. Sekarang Gu He telah berada di tingkat Do Huang. Gu He mengatakan baiklah ayo kita mulai pertarungannya, aku ingin melihat bagaimanakah kekuatan bocah sombong ini. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.